Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Namun, untuk pembelajaran hari ini, ibu akan membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yuk, ikuti semuanya ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terdiri dari perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Adapun perbedaan keduanya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa buatan manusia. Contohnya adalah alami dengan menggunakan tunas, dengan melalui tunas, akar tinggal, umbi, geragih, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk. Contohnya dengan cara mencangkok, merunduk, setek, enten, dan menempel. Berikut adalah penjelasannya, yaitu perkembangan khusus tumbuhan cocor bebek. Pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu baru. Sedangkan dengan tunas ini ada juga yang berkembang biak dengan tunas, yaitu seperti tumbuhan pohon pisang. Yang kedua adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rhizome merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal memiliki banyak kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah tumbuhan jahe dan kunyit. Selanjutnya adalah umbi. Umbi dapat berupa umbi batang dan umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Umbi batang memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah singkong atau juga tumbuhan kentang. Umbi lapis merupakan umbi yang berbentuk lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Contohnya adalah tumbuhan bawang. Selanjutnya adalah geragih. Geragih atau stelon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka ruas tersebut akan tumbuh individu baru. Contohnya seperti kalian lihat adalah pohon stroberi. Berikutnya adalah spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti pohon paku. Spora berupa butiran halus yang terdapat dalam kotak spora atau sporangium pada permukaan bawah daun. Setiap sporangium mengandung ribuan spora. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Contohnya yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas sebagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Tanaman hasil cangkokan memiliki sifat sama dengan tanaman induk dan cepat berbuah. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah. Tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induk. Selanjutnya adalah menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Tanaman hasil stek memiliki sifat seperti tanaman induk. Berikutnya adalah dengan cara menempel. Bagaimana cara menempel? Yaitu menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain.
tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induk. Yaitu contohnya keunggulannya itu tahan terhadap hama dan buah lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya adalah mengenten. Apa itu mengenten? Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Contohnya adalah tanaman alpukat dengan durian. Tanaman hasil enten memiliki sifat yang lebih baik dari tanaman induk. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif buatan ini banyak dilakukan oleh para petani untuk mendapatkan tanaman seunggul induknya dan cepat menghasilkan buah. Hal tersebut dilakukan karena perkembangbiakan vegetatif buatan mampu mempersingkat waktu pertumbuhan dan menghasilkan jenis tanaman baru dengan sifat dan bentuk yang sama atau lebih baik dari induknya. Sekian pembahasan dari Ibu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan nanti kita akan mempraktekannya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.